faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah itu loss ya. Ada banyak faktor. Kalian bisa lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Tikras di sini di channel Zero Tuan ya. Berbuka ya, baru ke puasa teman-teman. Selamat puasa. By the way, saya ngopi dulu. Nah, hari ini di video ini ya, saya bakalan menjelaskan kepada kalian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah itu loss ya. Ada banyak faktor. Nah, saya sudah merangkumnya menjadi 6 ya, menjadi 6. Ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya masih bekerja di Pialang. Ya, saya dulu dari tahun 2012 sampai akhir tahun 2014 saya bekerja di PT Equity World Futures. Posisi terakhir saya adalah wakil pialang berjangka. Jadi saya paham betul bagaimana nasabah itu bisa loss dan apa saja penyebabnya. Nah, yang pertama nasabah itu bisa loss karena nasabah itu belum pernah trading. Ya, belum pernah trading. Mereka ini belum punya pengalaman sebelumnya di dunia trading. Dulu karena di pialang itu minimal modalnya itu 100 juta rupiah ya, dan dengan iming-iming bahwa ini bakalan bisa balik ya, bisa balik modal dalam waktu segini dan sehari Anda bisa mendapatkan profit segini tanpa menjelaskan resikonya, itu berbahaya. Nah, dulu itu paling sering ya, orang karena belum berpengalaman masalah trading, mereka duit 100 juta ini mereka masukin aja, percaya. Nah, mereka klik ya, ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan ya. Jadi akhirnya mereka loss. Nah, sebenarnya hal yang bisa ditempuh oleh nasabah itu bisa belajar dulu ya. Pertama adalah bisa menggunakan akun demo. Nah, perusahaan pialang itu biasanya menyediakan akun demo untuk para calon nasabahnya agar mereka bisa bertrading di situ menggunakan uang mainan lah, istilahnya uang bohong-bohongan, bukan uang beneran, uang mainan. Jadi mereka bisa demo, klik terserah mereka ya. Nah, cuma di situ problemnya adalah karena ini uang demo, nasabah biasanya tidak terlalu terbebani atau mentalnya juga tidak terlalu panik ya, karena itu kan bukan uang asli. Jadi mereka tidak terlalu panik, jadi mereka biasa aja. Nah, bagi saya ya, menurut saya pribadi, kalau mau belajar itu pakailah uang asli ya. Jangan pakai uang full 100 juta, tapi pakailah akun-akun mini ya, atau akun-akun mikro kalau kalian mau belajar. Ya bisa dari situ. Jadi peluang memang lossnya memang besar, tapi itu bisa diminimalisir dengan modal yang tertentu. Misal 20 juta atau misal 10 juta. Itu memang untuk dikhususkan untuk belajar ya. Pakai akun mini. Nah, mantan anak buah saya sekarang masih bekerja di perusahaan pialang, dan perusahaan itu legal ya, menyediakan akun mini dan mikro. Kalian bisa hubungi dia saja kalau mau belajar. Link nomornya saya taruh di bawah. Oke. Nah, faktor kedua yang biasanya dialami oleh nasabah itu, faktor penyebab mereka loss itu kedua adalah belum paham market ya. Jadi dulu waktu saya masih bekerja di perusahaan pialang di PT Equity World Futures itu, kita selalu ditekankan untuk menawarkan produk emas ya, produk emas. Kodenya itu XAU atau XUL ya, gold, logo London. Itu karakternya itu memang untuk mengetahuinya memang harus belajar dulu bagaimana karakternya emas itu seperti apa, pergerakannya sehari seperti apa. Kalau ada berita fundamental, misal kayak ada kemarin ada
mau eskalasi perang di Rusia dengan tetangganya siapa deh, saya lupa, dengan negara asalnya Shevchenko itu loh, siapa ya, bentar saya cari dulu. Dengan Ukraina ya, kemarin harga sempat naik ya dari 1.600 sampai 1.600-an, dia ada sampai 1.790-an kalau tidak salah, itu sempat dia naik. Itu karakter emas. Jadi emas itu dipengaruhi banyak faktor ya, fundamental. Tapi kebanyakan sih kalau menurut saya itu fundamental, karena ketika ada perang atau ada perkawinan di India ya, musim kawin atau musim lebaran, itu biasanya emas naik. Nah, yang kita tahu tiba-tiba ini emas naik itu karena kita belum tidak update berita. Nah, itu biasanya orang tiba-tiba kaget, sudah ambil posisi sell, ternyata dia naik berbalik. Nah, itu yang membuat nasabah biasa tergulung ya, uangnya habis, kena CM, kena AL dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu faktornya adalah kurangnya edukasi dari broker. Nah, di sini peran broker ini penting. Kenapa? Karena broker ini kan yang menjembatani. Broker ini adalah orang yang menawarkan pertama kali kepada nasabahnya untuk bisa bertransaksi di pialang. Sementara kalau edukasi broker ini kurang, otomatis nasabah juga ya asal-asalan, ya kan? Nah, itu salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh nasabah itu, bahwa mereka tuh kurang diedukasi dari brokernya. Edukasi masalah pas market. Jadi broker ini hanya berpikirkan bagaimana caranya mereka mendapatkan komisi, ya, mereka mendapatkan margin. Padahal kalau nasabah ini loss, kalau nasabah rugi, kalian tidak dapat komisi sama sekali. Itu yang ribet. Jadi nasabah itu kebanyakan loss dari situ, kurang edukasi, ya. Video ini bakalan saya lanjut ya, saya bakal lanjut di video di part 2-nya, ada part 2-nya di kenapa nasabah bisa loss ya. Karena ini masih ada beberapa lagi hal, karena saya tidak mau videonya panjang-panjang, jadi teman-teman bisa menikmati videonya. Situlah saya masih ke sini, teman-teman. Semoga video bermanfaat. Kalau kalian membutuhkan seorang broker yang amanah ya, kalau mau belajar trading dulu, mau pengen belajar mengenai market dan lain-lain, saya merekomendasikan teman saya namanya Henry. Nomornya, link WA-nya saya sertakan di description. Kalian bisa langsung cek via WA, hubungi dia, karena saya bisa menjamin bahwa dia ini orangnya amanah. Dia bisa menjelaskan semuanya, resikonya tentang profit maupun loss tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.